Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa usulihi wa furu'i sa'ulillahi lahumul Fatihah. Sayyidina Abu al-Bantani wa al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani wa jami' syu'un ta'awun fi maqal sudah bila kama jaga mati syujati al-amal wa sayyid syujati kay al-hamd ya syujati mati kasam al-hamd wa alim al-hadam al-tahir al-hamd wa abdul al-mujid wa kama mati al-hamd wa syujati wa kay جنب مستحاكا وكان شريكا أن الله تعالى يحمينا بحناياتهم ويمدنا بمدادهم وينفعنا ببركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah. Terakhir kita khususkan kepada para jamaah yang hadir malam hari ini, yang menyimak dimanapun berada, dari rumah masing-masing atau yang sedang dalam perjalanan. Semoga ada Allah Subhanahu wa taala, khususnya para donatur musalla al-Islam, diberikan kesehatan akhiran wa batinan. Segala hajat-hajatnya Allah kabulkan. Segala kesulitan-kesulitannya Allah berikan jalan keluar. Kehidupannya, suami istrinya dalam mengarungi rumah tangga dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anaknya, istrinya dijadikan anak-anak dan istri yang salih dan salihah. Dan ketika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ditutup akhir hayat kita dengan husnul khatimah, dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sayyidillah lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah, tadi disampaikan bahwa malam hari ini adalah malam pertama dari kajian kitab. Semoga ada Allah malam awal pertemuan ini setelah mudik dijadikan pertemuan yang menyebabkan kita istiqamah dalam menuntut ilmu. Dan ilmu-ilmu yang kita pelajari di Musalla al-Islam mulai minggu pertama sampai minggu keempat ini menjadi ilmu yang bermanfaat, yang kelak ketika kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala menjadi syafaat penolong kita, dan dosa-dosa kita sebab kita duduk bersama di majlis ini Allah leburkan dosa-dosa kita, Allah ampuni dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Karena muamalah, transaksi bersosial kita itu tidak hanya dengan Allah, kita juga dengan manusia dalam bermuamalahnya, dalam beribadah di dunia ini. Ketika kita melaksanakan menjalani kehidupan ini, ternyata kan kehidupan ini tidak hanya kita menjalankan bersama Allah, tapi juga menjalankan bersama makhluk-makhluknya. Artinya ini masih nuansa Idul Fitri. Jadi sebenarnya enggak tahu, seminggu yang lalu minta request halal bihalal sebenarnya, tapi tadi WA langsung diselingi sesuatu. Jadi yang mana? Ya insyaallah yang pertama ini adalah pertemuan kita yang pertama
Saya mengucapkan tahniyah Aidun mubarakun adallahu alaikum bil khair was sa'adah wa rafahiyah kullu amin wa antum bi khair. Mohon maaf lahir batin, Pak. Mohon maaf ya. Ini adalah awal. Karena saya rasa dosa-dosa kita yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala sudah terampuni sejak kita berpuasa kemarin. Karena man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang yang berpuasa, orang itu beriman, berpuasanya karena Allah, maka diampuni dosa-dosanya. Tidak tanggung-tanggung dosa yang diampuni oleh Allah. Mulai panjenengan mukallaf, kalau mukallafnya panjenengan umur 15 tahun, dosa panjenengan yang dia kerjakan mulai dari umur 15 tahun sampai sekarang sepertinya ini rata-rata umur 50 lebih. Ya, lebih. Atau ada yang 40? 45. Ya, paling muda 45. Ya, berarti paling muda saya. Jadi dosa-dosa yang panjenengan lakukan yang berkaitan dengan Allah ketika kita berpuasa kemarin itu sudah diampuni sebab berpuasa. Cuma kan bermuamalah kita itu kan ada hubungan hablum minallah, hablum minan nas. Yang hablum minan nasnya ini, walaupun kita semua ketika wafat berbondong-bondong membawa amalan berkontainer-kontainer, ketika kita berjumpa dengan Allah yaumal qiyamah, ternyata kita pernah menyakiti orang lain, tidak ada artinya, Pak. Kosong, tidak ada artinya. Padahal panjenengan sudah membawa. Makanya Rasulullah bertanya kepada sahabat, apakah engkau tahu siapa orang yang bangkrut itu? Sahabat menjawab, yang tidak punya harta, yang tidak punya perhiasan, ya dia bangkrut, wahai Rasulullah. Rasulullah enggak, bukan itu, kata Rasulullah. Yang asli orang bangkrut itu ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Orang yang nanti ketika berjumpa di hari kiamat dengan Allah itu, Pak, membawa amalan-amalan salatnya, membawa amalan-amalan puasanya, membawa amalan-amalan zakatnya, akan tetapi faqad syatama hadza, ada yang datang kepada dia, ya'ti yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat ada seorang yang datang kepadanya. Dia dulu pernah mencaci saya, dulu dia pernah mencemari nama saya, dulu akala mal hada, dulu dia pernah memakan hartanya si A ini tanpa halal, makan dengan barang haram, dulu wa daraba hada, dulu pernah memukul orang ini. Padahal sudah senang, Pak, bawa kontainer-kontainer kan amal. Mulai umur 15 senang sedekah, senang ke musholla, nggak nanggung 30 hari sholat tarawih dan witirnya dia kerjakan, tidak pernah kosong. Wah, sudah banyak itu, Pak. Tapi ternyata nyampe ke akhirat, ini dulu pernah mencaci maki saya. Saya tunggu-tunggu ini orang tidak datang ke rumah saya untuk klarifikasi, untuk tabayyun, tidak datang ke rumah saya sampai saya wafat hari ini. Sehari ini baru berjumpa di akhirat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya apa? Walaupun amalan kita banyak, ternyata apa? Amalan-amalan baik kita diberikan kepada orang yang kita zalimi tadi itu. Kalau amalannya ada, kalau amalannya diterima ketika kita beramal. Kalau tidak, ya tinggal tidak punya apa-apa, Pak. Kalau kita tidak punya amalan baik, maka dosa-dosa si A itu yang kita zalimi itu diberikan kepada kita, dilemparkan kita ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dari itu, hari ini mumpung ini awal daripada kajian di Musholla Al-Islah ini,
hati kita kosongkan. Siapapun yang pernah menyakiti kita, bukalah pintu maaf itu, agar kita menjadi orang yang Allah cintai karena suka memberikan maaf. Dan orang yang melakukan kesalahan, baik disengaja pun tidak sengaja, mari kita malam hari ini kita minta maaf satu sama lain. Kebetulan kalau saya datang ke rumah panjenengan satu-satu, ya nggak bisa. Makanya di mushola ini kesempatannya saya meminta maaf kepada panjenengan. Dan kalau panjenengan ada salah, saya rasa nggak pernah ada salah. Atau ngomong di belakang saya, pada saat panjenengan ngomong saja saya sudah maafkan. Makanya biar nggak dosa ngomongin saya saja. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, ini sudah kita maaf-maafan. Nanti habis isya kita kan begini, niatkan dalam hati, salam-salaman itu menjadi permintaan maaf kita kepada keluarga kita yang ada di sekitar sini. Baik, biar kita kebaca juga kitabnya. Sebenarnya seperti tadi ini acara-acara pertemuan begini, kalau di luar-luar biasanya kan yang ramai halal bihalal. Halal bihalal. Halal bihalal itu Pak, sebenarnya kalau di Arab itu nggak ada halal bihalal itu. Kalau kita lihat sekilas tentang halal bihalal itu kayak bahasa Arab ya. Kayak tradisi Arab ya. Kayak tradisi Arab, padahal tidak. Saya cari halal bihalal itu tidak ada di kamus. Yang ada halal, diddul haram. Kebalikan dari haram, lawan dari kata haram itu baru halal. Yang saya temukan malah di dalam bahasa Indonesia. Di dalam kamus bahasa Indonesia besar, bahasa Indonesia itu artinya memaafkan pasca puasa di bulan Ramadan. Itu adalah halal bihalal. Cuma memang orang Indonesia itu sering ngambil bahan baku dari luar, Pak. Jadi halal bihalal itu bahan bakunya dari luar. Kalau dalam bahasa otomotif, assembling ya. Jadi bahan bakunya dari luar dirakit di sini. Akhirnya jadi mobil wuling dan sebagainya, sumpah mah. Ya sama, halal bihalal itu mungkin halal bihalal ikut wazan yadun biyadin. Kalau yadun biyadin salam-salaman, halal-halalan. Kalau halal bihalal, halal-halalan. Jadi tidak ada yang haram di antara kita, semua halal. Di Arab ada halal, cuma halal saja. Beli ini halal. Ya. Maka dari itu halal bihalal itu kita jadikan tidak ada dosa. Tapi kalau dikaji dalam tafsir, dikaji dengan Al-Quran banyak. Cuma banyak ulama yang tidak setuju dengan kajian-kajian halal dilibatkan dengan Al-Quran. Karena nanti kan bentuknya kayak tentang hadis Nabi tentang Allah marah tentang halalnya. Allah sangat marah tentang halal, tapi halalnya itu menelak istri kita. Menelak istri kita. Halal tapi Allah marah. Makanya kajian halal yang paling tepat itu sebenarnya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi halal itu halalah. Dan lafaz halalah itu memiliki arti menguraikan. Halalah wahlul menguraikan. Jadi ada tali yang terikat, kita uraikan, kita lepas. Wahlul 'uqdatam. Makanya doa Nabi Musa alaihissalam ketika ingin berjumpa dengan Fir'aun, doanya itu Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, wa yassir li amri wahlul 'uqdatam. Lepaskanlah ikatan yang membelenggu di lisanku, yafqahu qawli, agar mereka itu paham dengan apa yang aku ucapkan. Jadi wahlul itu melepaskan. Kalau ada di antara kita tidak senang sama tetangga, tidak senang kepada pengurus musala, lepas ikatan itu yang tidak buat kita senang. Halalkan semua. Biarlah kalau memang tidak baik, tabayyun saja, tanyakan. Takut karena kita salah persepsi saja. Tanyakan. Setelah kita tanyakan,
Jangan kita memvonis duluan, Pak, ini kenapa kok begini, kenapa begini. Akhirnya bicara di belakang, hati kita sakit. Yang dibicarakan enak-enak saja ngopi. Kita yang ribut di rumah. Makanya mulai hari ini, siapapun yang ada tidak baik dalam hatinya, kita lepaskan. Soalnya kalau ada kedengkian, ada apa, amalan-amalan kita akan sirna, Pak, terkikis habis. Baik, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muqalatus sabi'atu, adapun maqalah yang ketujuh. Benar ya? Maqalah yang ketujuh. An Dawudah dan diceritakan dari Nabi Daud alaihissalam. Telah berkata siapa Nabi Daud? Uhiya fiz zaburi, uhiya diwahyukan fiz zaburi di dalam kitab Zabur. Kitab Zabur itu wa kitabun unzila alaihi, kitab Zabur itu kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud. Jadi Nabi Daud alaihissalam ini memberikan nasihat kepada kita. Nasihat itu yang ada di dalam, diwahyukan oleh Allah, yang ada di dalam kitab Zabur. Kitab itu banyak. Selain kitab Allah turunkan kepada Nabi itu ada namanya mushaf. Ada namanya Inna hadza la fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi ada suhuf namanya, Pak, lembaran-lembaran. Kalau kita jumlahkan ada sekitar 104 kitab dan suhuf dalam kitab klasik itu. Tapi yang kita wajibkan itu cuma 4. 1 kitab Zabur, 2 kitab Taurat, 3 kitab Injil, 4 kitab Al-Quran, agama kita. Nah, kita akan mempelajari tentang nasihat yang disampaikan oleh Nabi Daud alaihissalam. Hakun 'alal 'akili, yaitu mesti orang yang berakal. Mesti bagi orang yang berakal, ai wajibun 'alaihi, yakni wajib atas orang yang berakal. Mesti bagi orang yang berakal. Apa yang mesti? Allah yastaghila illa bisalasin, bahwasanya tidak mengerjakan, orang yang berakal itu tidak mengerjakan kesibukan illa bisalasin, kecuali dengan 3 perkara. La yastaghila, Allah yastaghila illa bisalasin, tidak menyibukkan orang yang berakal itu kecuali dengan 3 perkara. Minal hisali, 3 perkara. Kata Nabi Daud, 3 perkara ini mesti di kalian itu sibukkan dengan ini. Harus menyibukkan dengan 3 perkara ini. Apa saja? Tazawwudi li ma'adin, membawa bekal untuk hari kembali, hari akhirat. Aili akhiratihi bi'ada'il a'malis salihah, untuk akhirat kita, untuk akhirat orang yang berakal, bi'ada'il a'malis salihah, dengan melakukan amalan-amalan yang baik. Yang pertama yang perlu kita sibukkan di sini adalah, Pak, kita membawa bekal yang banyak dengan melaksanakan amalan-amalan yang baik. Jenengan mau pulang kampung saja, Ustadz Haji ini mau pulang kampung, kalau nggak bawa dana dari sini, khawatir mau pulang. Pikir-pikir dulu, ngitung mau lewat tol atau lewat bawah. Ya, gara-gara kita harus ada bekal. Bisa lewat bawah, cuma bekal kalau nggak punya bekal, bisa lewat bawah bisa. Cuma kan masih ada bekal. Kalau tidak punya bekal sama sekali, ya nggak pulang, Pak. Nggak pulang. Kayak saya nggak pulang. Nah, jadi memang harus bawa bekal.
Ketika kita ingin pulang bertemu dengan orang tua, sanak keluarga saja perlu mempersiapkan bekal. Apalagi kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ribetnya bukan main, Pak, panjenengan ketika mau pulang itu, Pak. Tas-tasnya sudah dirapikan. Padahal kurang setengah bulan sudah masuk ke tas semua itu baju sama istri. Apa saja yang dibawa, jangankan itu, sampai amplop THR itu sudah diisi semua. Itu padahal kita cuma mau pulang kampung, tidak mau pulang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Orang yang pasti setiap orang itu punya ajal, Pak. Ketika ajal itu datang, kita itu tidak bisa majukan, tidak bisa mundurkan, Pak. Kalau hari ini mati, ya mati saja kita. Nggak bisa kita mau maju kan, saya mau mati 2050 saja, Ustaz. Nggak bisa. Maka dari itu, yang panjenengan yang bisa mundurkan aja ketika mau pulang hari ini, saya mundurkan dulu. Kalau mati tidak, Pak. Panjenengan yang dikejar itu cuma mati panjenengan. Hari ini hidup, besok sudah kurang satu kali, kurang satu, terus begitu, Pak. Jadi panjenengan itu sebenarnya hari besok bangun tidur itu sebenarnya tambah ngurangin umur panjenengan, Pak. Orang kan kadang bahagia, alhamdulillah, ya kalau alhamdulillah luar biasa dia menyebutkan pujian dengan Allah. Ore saya bisa pagi ini bisa jalan-jalan, padahal sebenarnya dia sudah ngurangin satu hari dia untuk mati. Karena kita mesti pasti mati itu, Pak. Wafat itu pasti. Maka dari itu kata Nabi Daud alaihissalam, perbanyak bekal. Bekal yang kita bawa yang banyak itu tidak akan berguna kalau kita hablum minan nasnya masih punya salah. Bersihkan hati kita dari kotoran-kotoran yang seperti itu. Baik. Terus wa mu'natil mu'asin, dan mencari biaya untuk kehidupan. Yang kedua, mesti kita ini, Pak, orang yang berakal itu mencari maisha, mencari kehidupan. Kerja bahasanya, ya. Kerja apa saja yang penting halal, Pak. Yang penting halal. Kerja apa saja. Mau rongsok, mau apa, jalan-jalan cari. Tapi kalau rongsoknya Ustaz Haji dapat Avanza. Beda dengan maksud. Karena beliau manajemennya bagus. Apa rongsoknya orang Madura dapat Fajiro. Ya? Ini artinya di dalam Islam itu sudah ada nasihat. Allah itu memberikan rezeki kepada kita itu, Pak, dengan perantara. Artinya kita berdoa tidak langsung datang depan kita. Ya saya walaupun ngajar, ya ada saya usaha itu. Karena memang sebagai sarana ya tetap saya usaha. Jadi memang Allah akan memberikan rezeki itu diantaranya dengan wasilah-wasilah yang kita usahakan itu, Pak. Sampai mana kita usaha, di situlah usaha kita yang Allah berikan. Makanya usaha itu tidak harus keluar rumah, Pak. Bisa pakai handphone, bisa panjenengan, banyak cara sekarang. Kalau dulu orang yang online di rumah itu dikirain punya baby kepet ya. Oh dia kok punya uang tapi di rumah terus. Keluarnya sekali-kali saja. Bisa dibayangkan kalau dulu seperti itu. Tapi alhamdulillah karena kemajuan teknologi itu seperti itu, Allah mudahkan segalanya. Jadi orang berakal itu mesti bekerja, mesti ikhtiar. Ai qiyamin, menjalankan bi amrin kifayatihi wa sawnihi, nafaqah, dan memeliharanya. Wa fi ibaratin wa marramatin lim'asin, dan dalam ibarah yang lain itu maramatin. Terus yang ketiga apa?
wa talabi ladzati bihalali. Yang ketiga itu mesti kita sibukkan dengan mencari kelezatan yang halal dengan cara halal. Disuruh Pak, dinasihatin sama Nabi Daud alaihissalam, disuruh perbanyak mencari yang lezat-lezat, lezat-lezat, yang enak-enak. Tapi kenikmatan, kelezatan itu kita harus cari dalam keadaan yang halal. Fa inna kasbal halali wajibun, maka sesungguhnya kasab mencari nafkah dengan cara halal itu hukumnya wajib. Maka kita sebagai orang yang berakal itu, kata Nabi Daud alaihissalam, yang pertama adalah kita harus apa tadi? Mempersiapkan bekal. Yang kedua, menyibukkan dengan maisha, dengan kehidupan, dengan mencari nafkah. Yang ketiga, mencari kenikmatan itu dengan cara yang halal. Artinya yang tadi itu, walaupun kita cari maisha dalam kehidupan, cari kehidupan yang halal. Walaupun hari ini panjenengan tindernya kalah karena si A disuap oleh si B, akhirnya karena panjenengan jujur, akhirnya nggak dapat apa-apa, Pak. Tapi yakin panjenengan itu suatu saat akan dapat yang lebih berkah daripada itu. Nggak tenang, Pak. Kalau nggak halal itu nggak akan tenang. Terus itu. Wal maqalatu saminatu, dan adapun maqalah yang nomor 8, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diceritakan dari Abi Hurairah. Abi Hurairah ini namanya adalah wasmuhu Abdurrahman ibnu Sakhri. Abdurrahman ibnu Sakhr. Jadi beliau itu Abdurrahman namanya. Beliau disebut dengan Abu Hurairah karena beliau itu senang sama dia punya senang main sama anak kucing. Dia kalau datang buat mainan, kalau udah dikasih makan, ditaruh di atas pohon, datang lagi dibuat mainan. Akhirnya dipanggil dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah sahabat Rasulullah. Beliau itu kalau nggak salah lahir sebelum Hijriah 21 sebelum Hijriah. Abu Hurairah. Annahu qala, bahwasanya Abu Hurairah ini berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini nasihat dari Nabi kita. Apa nasihatnya? Salasun munjiyatun, adapun 3 perkara yang mencelakakan. Jadi ada nanti Nabi Muhammad SAW akan memberikan nasihat kepada kita. Ada 3 perkara yang menyelamatkan, munjiyatun ay mukhlisatun, menyelamatkan li sahibiha, bagi orang yang mempunyai salasun minal adabi, dari siksa. Jadi 3 perkara ini akan menyelamatkan kita dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Wa salasun muhlikatun, dan adapun 3 perkara lagi muhlikatun yang akan mencelakakan kita. Yang dimaksud mencelakakan gimana? Ai muqi'atun li fa'iliha fil halaki. Muqi'atun, menjerumuskan, li fa'iliha, bagi orang yang melakukan salasa, fil halaki, di dalam kebinasaan. Jadi ada 3 perkara juga. Yang tadi 3 perkara yang menyelamatkan, ada 3 perkara juga yang akan membinasakan, mencelakakan. Wa salasu darajatin, dan ada 3 perkara yang mengangkat derajat. Manazila fil akhirah, beberapa tempat kedudukan di dalam akhirat. Wa salasu kafaratin, tadi 3 yang menaikkan derajat. Wa salasu kafaratin, dan 3 penebus dosa. Penebus dosa lidunubi amiliha, bagi untuk dosa-dosa yang mengerjakannya.
Jadi Rasulullah SAW akan memberikan nasihat 3 yang menyelamatkan, 3 yang mencelakakan, 3 yang mengangkat derajat, 3 yang meleburkan dosa-dosa. Kita mulai yang pertama. Amal munjiyatu, adapun perkara-perkara yang menyelamatkan. Apa saja Pak? Yang pertama, fahasyatullahi ta'ala fisyirri wal alaniyah. Yang menyelamatkan kita yaitu takut kepada Allah fisyirri, di dalam waktu sembunyi, waktu hening, waktu sunyi, wal alaniyah, dan waktu terang. Jadi kita takutnya kepada Allah Pak, bukan hanya takut ketika banyak orang seperti ini. Takutnya juga ketika kita sendirian. Kalau nggak ada kita stop. Tapi kalau nggak ada orang, nggak ada yang lihat nih motor nih, saya ambil nih. Jadi takut kepada Allahnya itu takut baik dalam keadaan banyak orang ataupun sendirian, Pak. Baik panjenengan ada di tempat ramai ataupun di tempat sunyi. Takut kepada Allah, insya Allah panjenengan selamat. Quddimas sirru, didahulukan as-sirru, tersembunyi ini, li'anna taqwallahi, karena sungguhnya takwa kepada Allah a'la darajatin, yaitu lebih tinggi derajatnya. Kita as-sirru di sini, di dalam lafaz as-sirru ini didahulukan bahasanya. Artinya li'anna taqwallahi fihi a'la darajatin, bertakwa kepada Allah di dalam suasana sunyi itu lebih tinggi tingkat derajatnya di sisi Allah. Kalau orang tidak melakukan maksiat ketika banyak orang ya biasa. Tapi ya sekarang banyak orang pun ya maksiat, heran kita. Di mana-mana banyak orang saja kita nggak malu maksiat sekarang itu. Kadang kerja minta kerjasama Pak maksiat itu. Mau korupsi saja, ayo kamu 20%, kita 40%, enggak saya 50%. Sampai segitunya transaksi. Ini kan maksiat kepada Allah. Tapi tidak malu, Pak. Tidak takut. Ini kan aneh. Aneh. Padahal yang nggak tahu apa mereka yang lupa kalau bakal mati, yang nggak tahu kita. Bola ntar malam, besok Indonesia melawan seumpamanya. Saya naruh Indonesia 1-0 seumpamanya. Ini uang 100.000. Dosa apa? Senang lagi, cerita lagi ke orang-orang Pak. Cerita. Oh semalam saya menang. Artinya tidak malu. Jangankan tempat sunyi, tempat ramai saja dia tidak malu, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cerita lagi kepada orang-orang. Padahal kita tahu itu tidak boleh kan dalam agama. Masuk kepada judi. Nggak boleh. Tapi malah bangga kadang, wow, saya menang 200.000 lagi. 200 triliun ya mendingan. Ini 200.000. Ya, maksudnya masih nikmat ya. Sama-sama dosa. Sama-sama dosa. Ya, tapi jangan. Ya. Maksudnya 200 bangganya dengan maksiatnya itu loh kurang greget ya. Bukan berarti disuruh banyak, bangga. Baik. Jadi yang pertama, takut kepada Allah dalam keadaan sepi ataupun dalam keadaan ramai. Wal qasdu fil faqri wal ghina, dan sederhana di waktu fakir, wal ghina, dan di waktu kaya. Kita itu Pak sama Allah Subhanahu wa ta'ala, sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diajarkan
mau kaya, mau miskin, ya kita sederhana saja. Malah kalau guru saya ada di salah satu kitab itu, Pak, kalau kita dalam keadaan banyak duit, pakaiannya biasa-biasa aja. Tapi kalau kita nggak punya duit, diperbagus pakaiannya. Tapi kalau waktu banyak uang, jangan niatkan yang lain, Pak. Banyak uang, akhirnya pakai biasa-biasa aja biar kelihatan nggak punya uang, biar nggak ada yang minjem. Niatnya. Makanya yang sederhana saja. Ayat tasawwud fil ma'isyati, pertengahan di dalam kehidupan, bi alam yujawiz, dengan cara tidak melewati batas yang akil, fiha di dalam ma'isyah al-haddah pada batas, waradi bidzalika, dan ridha siapa akil bidzalika dengan tawassul itu. Jadi tawassul pertengahan di dalam kehidupan itu agar tidak melampaui batas di dalam kita berkehidupan. Kenapa? Ya agar menjaga kita, hati kita. Kalau kadang, makanya kalau ada kiai yang glamor, ya kita nggak bisa ikut-ikutan, takut kita tidak mampu menggerakkan hati kita, menjaga hati kita. Jangan dengan keadaan glamor itu menyebabkan hati kita sombong, ujub. Akhirnya kita tidak bisa jaga, Pak. Kalau panjenengan pakai mobil A, pakai mobil B, pakai C, yang biasa aja, yang bebek murah, yang bebek mahal, umpamanya motor maksudnya, bukan bebek Madura. Motor bebek maksudnya. Panjenengan pakai yang Beat, pakai yang PGX, atau tidak menyebabkan hati tergugah, ya nggak apa-apa, Pak. Karena yang bahaya itu bukan pakaian panjenengan. Yang berbahaya adalah ketika panjenengan memakai seakan-akan orang lain tidak ada yang hebat seperti panjenengan, merasa lebih sempurna daripada yang lain. Itu yang tidak bisa kadang kita jaga. Makanya diperlukan at-tawassul, sederhana di dalam keadaan kaya ataupun di dalam keadaan miskin, fakir. Itu nasihat Rasulullah agar kita selamat, yang nomor 2. Yang nomor 3 agar kita selamat, wal adlu fir ridha wal ghadabi, adil di dalam keadaan suka, wal ghadabi, dan di dalam keadaan marah. Adil sebagai RT harus adil, Pak. Baik dia suka kepada orang si A si B, dia tidak pernah ikut rapat, jangan kasihlah bansos. Lah ini berarti kan ada indikasi suka dan tidak suka, padahal sudah keluar dari kecamatan sama kelurahan, bansosnya sudah dia nggak aktif. Kata Ustaz Sugeng, saya buat perbaiki lampu-lampu sendirian, gak ada yang nolong. Ini nggak pernah nyapa sama sekali ke saya. Udahlah, lewatin. Dalam keadaan adil, dalam keadaan suka ataupun dalam keadaan marah. Kata Nawawi, bi ayyaghdaba lillahi wa yarda li ridahu, dengan cara marah karena Allah dan suka karena Allah. Marah kita tapi karena Allah. Wah, ini Pak Ustadz tidak aktif, Pak Ustadz ke musola. Marahnya bukan karena dia, tapi karena udah Pak Ustadz, kita selingin dulu, kita SP dulu biar dia ke musola. Gimana? Udah, zakatnya kita tahan dulu sumpah. Kenapa? Agar dia rajin, Pak Ustadz. Ya, ini kan berarti kan ada tujuan-tujuan yang akan biar rajin ke musola, biar bukan karena ada sentimen pribadi. Wah, saya nggak pernah disapa, sudah jadi RT 1 tahun, nggak pernah disapa, nggak dipanggil RT lagi, ngambil nama. Ya, tapi enggak lah. RT beliau RT 8 sama RT berapa ini? 7. Jadi 2 RT jadi kan? Lah ada PRW-nya. Ya paling keren ya RW. Tapi
Kenapa dibilang keren? Ya, ngaji keren ya. Ya, tapi harus adil juga walaupun keren ngaji. Makanya jangan sampai RT 7 sama RT 8 jarang ikut rapat Ustaz. Makanya kalau ngurus tanda tangan saya pura-pura nggak ada di rumah. Artinya memang harus suka dalam keadaan marah karena Allah, suka karena Allah, bukan sentimen pribadi. Luar biasa. RW ngaji luar biasa. Yang saya ngelihat RW ngaji itu 2. Satu di Blok D, satu di sini berarti. Tapi kalau RT banyak. Tapi RW itu jarang saya. Ya, kecuali diundang pengajian yang nyambut ya RW biasa. Tapi kalau yang ngaji begini jarang. Jenengan termasuk RW yang baik. Tapi kita akan lihat kebaikan itu yang istiqomah. Berarti baik itu ketika kelihatan minggu depan ada lagi. Masuk sore. Kena sip, ya nggak apa-apa, sudah niat bagus. Memang di dalam kitab tadi sudah diajarkan wa mu'nati li mu'asin, sibuk di dalam mencari nafkah. Maka insyaallah Blok G ada berapa RW? RW-nya 1 kan? Wah, luar biasa. Ngajinya ke sini nggak ke sana. Berarti luar biasa istilahnya. Alhamdulillah, terima kasih Pak RW, semoga Allah berkahi. Terus berarti sudah 3 Pak. Yang pertama adalah takut karena Allah, takut ketika sepi dan ramai. Yang kedua sederhana dalam keadaan fakir dan kaya, adil di dalam keadaan marah dan dalam keadaan suka. Insyaallah panjenengan selamat. Selamat panjenengan RT, selamat panjenengan Pak RW. Wa amal mukhlikatu, adapun yang merusak, yang mencelakakan. Ini Pak yang perlu kita jaga. Kita memperbanyak amal sudah bagus, tadi diamalkan semua sudah bagus, tapi harus juga belajar apa saja yang merusak. Yang pertama adalah fasyuhun syadidun, yaitu pelit yang sangat pelit. Bukhlun syadidun, kikir yang sangat kikir. Fala yu'addi ma alaihi min haqqillahi ta'ala wa haqqil khalqi. Fala yu'addi, tidak memberikan siapa akil ma terhadap sesuatu alaihi atas yang wajib atas ya akil min haqqillahi ta'ala wa haqqil khalqi. Orang yang kikir itu Pak tidak memberikan hak-hak Allah dan hak-hak orang dan hak-hak makhluk. Contoh, haknya Allah. Panjenengan kita diciptakan di dunia untuk apa Pak? Beribadah kepada Allah. Itu haknya kepada Allah. Hak Allah kita dituntut untuk ibadah. Kemudian kita itu disebut dengan fakir ketika hak-hak Allah itu kita tidak berikan. Contoh, Allah mewajibkan kita sholat. Kemudian Allah mewajibkan apa lagi Pak? Puasa. Allah juga mewajibkan apa lagi Pak? Zakat. Nah ini Pak, zakat itu Pak kewajiban pertama ibadah, haknya kita, haknya Allah kepada kita, haknya Allah itu ibadah melalui zakat. Makanya Pak panjenengan yang mampu yang hadir, terutama zakat mal, zakat fitrah. Kemarin zakatnya sudah minta tanda tangan ke RT atau RW? Ambil langsung disalurkan. Langsung disalurkan. Ambilnya nggak ngambil apa-apa. Penitiannya. Oh, ngambil dari infak yang masuk ke dalam zakat. Oh, ada infaknya? Iya, ada yang dalam zakat itu ada infak yang dalam zakat. Dia pilih nggak di situ. Jadi nggak termasuk ambil. Jadi nggak ada ambil dari panitia. Oh, luar biasa. Jadi di sini tidak menggunakan amil, hanya panitia diambil dari infak. Bukan dari zakat. Wah, mantap. Wah, lebih keren. Kalau yang lain tidak menjaga seperti itu. Ya banyak, mungkin ada beberapa masjid
Seharusnya amil itu kan ditentukan oleh pemerintah. Ya presiden, ya di bawah presiden yo gubernur, paling bawahnya ya kecamatan, kelurahan, RW, RT. Ya harus dilibatkan. Ya luar biasa. Berarti beliau hadir ke sini ini kerjasamanya luar biasa. Karena musola dengan pemerintah sejajar, saling melengkapi. Jangan ada kebanyakan satunya ke sana, satunya ke sana. Nggak bagus. Malah saya tahun kemarin kayaknya saya ngisi acara RW, dia taruh di sini malah. Atau memang nggak punya kantor RW? Punya kan? Oh ada, nggak ada maksudnya biar nuansanya Islami ditaruh di sini, bukan nggak punya kantor Pak. Muter di RT berarti. Alhamdulillah, luar biasa. Jadi amil itu Pak, memang kalau mau jaga harus ada ketentuan dari pemerintah. Jangan ngambil sendiri. Dan yang paling penting adalah panjenengan yang dinasihatkan yang pertama kan jangan pelit. Dalam arti innamas shadaqatu lil fuqara itu adalah hak Allah yang ditaklifkan, yang dituntut kepada panjenengan untuk dikeluarkan. Khususnya setelah Ramadan ini adalah zakat mal. Di sini siap nampung. Zakat mal siap nampung. Oh, belum siap. Di pesantren ilmunya dulu. Oh. Yang bagus itu Pak RW bantu RT yang sekitar di sini, kita buat adakan pelatihan tentang zakat mal. Kenapa RT itu penting? Karena yang menentukan siapa mustahiknya itu kan RT, bukan musola. Musola hanya nerima masjid-masjid. Cuma di sini kayaknya ketua DKM-nya RT. Enggak, maksudnya enggak usah ada pelatihan karena sudah ngaji. Ini RW-nya juga ngaji, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berarti termasuk RW yang baik. Yang RW yang baik juga yang ngaji blok di Bapak Hardius. Ngaji juga beliau. Semalam ngaji juga pas ceramah. Karena memang belum ngisi di blok di Nur Hidayah. Kalau diundang saja ngisi. Bukan rutin. Cuma diminta 2 sekarang. Yang kedua, wa hawa muttaba'un. Hawa nafsu yang diikuti. Hawa nafsu itu Pak, kalau di dalam Al-Qur'an ada 3. Kalau dipandang dari segi tasawuf sufi ada 8. Kita kaji aja yang sedikit. Ada namanya nafsu ammarah. Nafsu innan nafsa la'ammaratun bis-su. Nafsu ammarah ini Pak, nafsu yang selalu mengajak keburukan. Walaupun nafsu ini mengajak kebaikan, pada akhirnya pada buruk. Contohnya Pak RW ngaji ke sini. Ngaji. Ini kan baik. Tapi ada yang WA, ayo Pak RW kita ngaji ke sana. Kenapa? Biar nanti kita jadi RW lagi. Dari masa. Ya kan ada kemarin kan. Tapi beliau enggak, beliau istiqomah. Ketahuan baik tidaknya ketika istiqomah. Makanya bulan depan ada enggak? Nah contohnya Pak yang kemarin datang ke musola, ke majelis taklim, ke RW, bawa minyak. Jangankan bukan cuma datang Pak, bawa minyak, bawa sayuran, bawa apa kan. Ternyata setelah selesai enggak datang lagi. Ya. Oh iya kan. Makanya Pak, hawa nafsu jangan kita ikuti. Yang pertama adalah amarah, yang kedua adalah lawamah. Lawamah, hawa nafsu lawamah ini selalu menyalahkan masa lalu terus. Wah, kenapa saya tinggal di blok G? Kenapa saya tidak ditinggal di blok A? Di blok G masjidnya jauh dan sebagainya. Nah, ini nyalahkan terus. Kenapa saya nikah sama si B? Kenapa saya punya anak 3, enggak punya anak 1 saja? Menyalahkan terus. Orang yang selalu menyalahkan masa lalu seperti ini namanya nafsu lawwamah. Orang yang selalu menyalahkan itu
Kenapa saya kerja di kantor ini? Kenapa dulu saya resign? Kenapa? Kalau yang sudah lalu-lalu saja, Pak. Perbaiki saja masa depan panjenengan. Sibukkan dengan kebaikan-kebaikan. Jangan apa yang ditakdirkan Allah masa lalu itu panjenengan diunek-unekkan dalam hati. Itu namanya nafsu lawwamah. Orang yang seperti itu tidak akan pernah bersyukur kepada Allah. Kenapa saya milih RT ini? Kenapa RW ini ya? Tapi insyaallah buktinya beliau jadi RT lama. Jenengan berapa periode Pak RW? Oh, insyaallah seumur hidup ya Pak. Terus yang ketiga adalah nafsu mutmainnah. Ternyata nafsu itu Pak, ada yang dicintai oleh Allah, namanya nafsu mutmainnah. Farji ila rabbika radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ditunggu di surga nanti kalau nafsu mutmainnah. Yang terakhir, wa ijabul mar'i bi nafsihi, tidak ujub. Wa ijabul mar'i bi nafsihi, ujubnya seseorang terhadap dirinya sendiri. Ujub, Pak. Dengan cara apa? Nadruhu ilayya bi'ainil kamal. Dengan melihatnya kepada dirinya dengan penglihatan sempurna. Dia merasa dirinya sempurna, Pak. Tidak ada celah, tidak ada aib sekalipun di dalam dirinya. Ma'anisyani ni'matillahi ta'ala, beserta lupa nikmat-nikmat Allah, nikmat-nikmat yang datang dari Allah. Wa ma'al amni min zawaliya, beserta merasa aman dari hilangnya nikmat. Jadi orang yang nomor 3 ini yang bisa mencelakakan adalah ujubnya seseorang terhadap dirinya sendiri. Oh, saya ini kok masih muda ya. Saya ini kok belum ada yang putih rambut saya. Kayaknya saya lebih baik dari Pak Ustadz Sugeng. Pak Sugeng putih, saya masih hitam. Merasa ujub kepada dirinya ini, Pak, tidak baik. Selain dia ujub, merasa luar biasa, merasa sempurna, dia lupa bahwa hitam ini dari Allah. Ustadz Ji masih hitam. Wih, bisa nambah lagi. bisa nambah. Wis, nanti gak dibuka gitu. Jadi dia lupa kalau apa yang diberikan nikmat-nikmat itu datang dari Allah, dan dia lupa bahwa kapanpun Allah bisa mengambil nikmat itu. Banyak Pak orang kaya, dia ujub pas pulang lebaran bagi-bagiin, pulang berikutnya nggak punya apa-apa. Kenapa? Ya kalau dia ngasih tapi karena Allah, terus kemudian nggak punya apa-apa selanjutnya, nggak masalah, Pak. Itu diuji oleh Allah. Tapi kalau pas waktu dia ngasih bukan karena Allah, karena ujub, karena takabur, pas nggak punya apa-apa jadi nestapa, Pak. Makanya ngasih karena Allah, tidak punya pun yang penting adanya untuk ngasih. Yang penting ibadah saja kepada Allah. Apapun yang kita lakukan niatkan karena. Makanya panjenengan yang menjadi aparatur daerah di sini, menjadi RW, pembantu RW, pengurus-pengurusnya, khususnya pengurus mushola, niatkan semuanya karena Allah. Tanda tangan ada orang, Bismillahirrahmanirrahim, baca Bismillah. Semoga apa yang ditanda tangani itu menjadi penyelamat di akhirat. Makanya yang paling bagus ya Rasulullah jadi imam. Maka apa? Memang langsung praktek. Kalau memang tanda tangan itu bermanfaat, manfaatnya 8 berapa RT? Kalau RW ini 12 RT. Jumlahnya kayak di RT saya 12 RT. Ketika kebijakan tanda tangannya itu bisa menyelamatkan, bisa memberikan kehidupan untuk 12 RT, gara-gara tanda tangannya berapa manfaat itu. Makanya nanti kalau ada majelis taklim, nanti kalau saya melalui LTM ada tembusan kerjasama dengan Kemenak, butuh tanda tangan RT dan RW, ya tanda tangan RW. Apa? Agar majelis taklim yang ada di sini berkembang, Allah berkahi, dan semoga itu sukses nanti. Oh ternyata sudah lewat ya? Ya nggak apa-apa, kita insyaallah lanjutkan, bertemu lagi di minggu depan. Bulan depan semoga berkah, panjenengan panjang umur, berkah umur,
dan ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tehnya. Punya saya masih utuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.